Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka pertemuan ke-16 ini, saya akan membawakan sebuah topik tentang artikel ilmiah. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Revito Yoga Pratama, NIT 0820021102, kelas D4 TRPKC, nomor absen 21. Pada materi ini saya membagi menjadi beberapa subbab atau submateri, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ciri, ketiga struktur, keempat jenis, dan kelima langkah membuat. Oke, yang pertama pengertian. Secara umum, artikel ilmiah adalah tulisan yang ilmiah dan dapat berbentuk artikel ulasan atau review artikel maupun artikel penelitian atau research artikel dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan. Yang kedua adalah ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Berarti isi artikel ilmiah dapat dikembangkan dari keadaan yang secara aktual, walaupun eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu yang satu dengan yang lain. Yang kedua, rasional. Lalu yang ketiga, kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Keempat, reserved, atau menahan diri dan hati-hati dan tidak overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang terakhir, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Lalu ke struktur. Yang pertama ada halaman judul. Judul karya ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Jadi antara judul dan topik yang dibicarakan tidak boleh berbeda terlalu jauh. Lalu yang kedua, abstrak, adalah ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 dan tidak ada jarak antara baris. Isi abstrak biasanya adalah tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini dituliskan maksimal 5 kata. Lalu ketiga adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Lalu keempat, kerangka teoretis. Kerangka teoretis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Lalu kelima ada metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasannya juga pasti salah. Terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Keenam ada pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoretis akan digunakan semaksimal pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif
bergantung pada metode yang dipilih. Lalu ketujuh, kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan. Bisa ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Yang terakhir ada daftar pustaka. Karya ilmiah wajib menyertakan sumber, karena jika tidak dianggap sebagai plagiat. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan bergantung pada format. Lalu ke jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama ada artikel eksploratif, adalah jenis yang mengungkapkan fakta berdasarkan kajian penulisannya. Yang kedua ada artikel eksplanatif, yaitu artikel yang berisi keterangan tentang sesuatu untuk dapat dipahami pembaca. Yang ketiga ada artikel deskriptif, yaitu artikel yang menggambarkan tentang suatu pokok permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Yang keempat ada artikel prediktif, berisi perhitungan atau peramalan tentang sesuatu yang akan terjadi berdasarkan perhitungan penulis. Yang kelima ada artikel preskriptif, adalah artikel yang memberikan tuntunan kepada pembaca agar tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan. Lalu ke langkah-langkah membuat artikel ilmiah. Yang pertama adalah menentukan tema. Salah satu cara membuat artikel ilmiah yang paling utama adalah menentukan tema. Sebelum menulis artikel, pastikan Anda telah membuat tema yang sesuai keinginan. Lalu kedua, membuat kerangka. Tulisan cara membuat artikel ilmiah berikut, yaitu membuat kerangka tulisan. Langkah ini perlu Anda lakukan agar tulisan bisa tersusun secara sistematis. Lalu lanjut yang ketiga, memahami bahasa tulisan. Salah satu cara membuat artikel yang perlu diperhatikan adalah memahami bahasa tulisan berdasarkan bentuk bahasa. Penulisan artikel ilmiah sedikit berbeda dengan tulisan karya ilmiah. Pasalnya, penulis artikel ilmiah cenderung lebih sederhana karena pembacanya sangat universal atau umum. Yang keempat, penulisan isi sistematis. Cara membuat artikel yang baik dan menarik berikutnya yaitu menulis isi artikel secara sistematis. Semakin Anda menulisnya dengan sistematis, maka artikel tersebut akan semakin menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat ambigu atau susah dimengerti oleh pembaca umum. Sekian dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lewat Google Classroom. Sekian, terima kasih.